Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino masih melanjutkan video sebelumnya, yakni tentang biografi Mufasir periode klasik yang kedua, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergabung dalam golongan yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Ia lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Mas'ud. Namun ada pula yang memanggilnya Ibnu Abd yang berarti putra dari budak wanita. Dari sisi strata sosial tak ada yang istimewa dalam dirinya. Ia tidak berasal dari keluarga ningrat Mekah. Alih-alih demikian, justru ia adalah seorang penggembala kambing milik salah satu ketua Bani Quraisy, yakni Uqbah bin Mu'aid. Setelah masuk Islam, Ibnu Mas'ud selalu setia mengikuti Nabi, bahkan dikabarkan menjadi pembantu khusus beliau, termasuk dalam urusan rumah tangga. Ia senantiasa berada di sisi Nabi, karena itu semua kebiasaan dan gerak-gerik beliau selalu ditirunya. Tak heran kalau ia dijuluki sebagai orang yang paling mendekati beliau dari sisi karakter. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umat Islam hijrah ke Abyssinia, Ibnu Mas'ud dipercaya sebagai koordinatornya. Bersama umat Islam generasi awal, ia segera bertolak ke Abyssinia sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Tak berapa lama di Abyssinia ia kembali ke Mekah untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Sewaktu turun perintah hijrah ke Madinah, Ibnu Mas'ud bersama rombongan umat Islam segera melaksanakannya. Dikabarkan Ibnu Mas'ud membangun rumah di belakang Masjid Nabawi agar bisa selalu berdekatan dengan Nabi, sekaligus membantu dakwah Islam di Madinah. Selain aktif dengan kegiatan keagamaan, Ibnu Mas'ud juga gagah berani terjun ke medan perang seperti perang Badar. Dalam perang tersebut, dialah yang berjasa memenggal kepala Abu Jahal. Perang Uhud dan perang Yarmuk adalah sebagian pertempuran yang diterjuninya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Ibnu Mas'ud dikirim ke Kufah sebagai hakim dan kepala perbendaharaan negara atau Baitul Mal. Akan tetapi berhubung ia kurang cakap menjalankan tugas tersebut, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ia diberhentikan dari jabatannya. Ibnu Mas'ud pun ditarik kembali ke Madinah dan wafat di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah atau tahun 33 Hijriah dalam usia lebih dari 60 tahun. Guru pertama qiraah Kitabullah. Meskipun kiprah Ibnu Mas'ud dalam urusan pemerintahan kurang memuaskan, namun kepewaannya di bidang tafsir Al-Quran diakui oleh seluruh pihak. Bahkan ia merupakan salah satu tokoh yang memiliki otoritas besar dalam memahami Al-Quran. Keintimannya dengan Nabi Muhammad SAW telah membuka kesempatan selebar-lebarnya baginya untuk mencerap berbagai pengetahuan tentang Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Setidaknya tercatat 70 surat Al-Quran yang telah dipelajari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Faktor inilah yang melambungkan nama Ibnu Mas'ud sebagai salah satu penghafal Al-Quran terbaik di antara para sahabat Nabi. Ia sangat memahami kandungan Al-Quran dibanding siapapun. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, ia pernah berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan di sampingnya, tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tidak saya ketahui. Demi Allah, jika ada orang yang pemahamannya tentang Al-Quran lebih baik daripada saya, maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh kepadanya." Sejumlah keterangan menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud tercatat sebagai orang yang pertama-tama mengajarkan qiraah Al-Quran. Bahkan yang menakjubkan, ia pernah melantunkan kalam ilahi dengan suara lantang di hadapan masyarakat Quraisy Mekah. Tindakannya ini jelas sangat nekat. Aksi ini mengundang reaksi keras dari masyarakat Quraisy. Ia pun dihujani batu hingga bersimbah darah. Kecakapan Ibnu Mas'ud dalam memahami Al-Quran telah memikat hati Nabi Muhammad SAW.
Karena itu beliau menggabungkannya dengan 4 sahabat lain yang telah beliau rekomendasikan sebagai tempat bertanya tentang Al-Quran. Ibnu Mas'ud kemudian menyusun sebuah mushaf Al-Quran yang kelak terkenal dengan Mushaf Ibnu Mas'ud. Penting diingat, kala itu Al-Quran belum resmi dibukukan. Tidak ditemukan informasi pasti tentang mulai kapan Ibnu Mas'ud menghimpun mushafnya. Diduga kuat ia mulai mengumpulkan serpihan ayat Al-Quran pada masa Nabi dan terus melanjutkannya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Puncak popularitas Ibnu Mas'ud terpancar ketika ia ditugaskan ke Kufah untuk mengisi jabatan hakim dan kepala perbendaharaan negara atau Baitul Mal. Di Kufah inilah Ibnu Mas'ud berhasil menegakkan pengaruh mushafnya di kalangan penduduk. Namun demikian, perlahan-lahan pengaruh mushaf Ibnu Mas'ud memudar ketika Khalifah Utsman mengirim salinan resmi mushaf Al-Quran standar ke Kufah. Pengiriman mushaf tersebut disertai instruksi untuk memusnahkan mushaf lainnya, termasuk mushaf Ibnu Mas'ud. Kendati perintah ini sempat ditolak, tetapi apa daya, mushaf Ibnu Mas'ud harus disingkirkan dari muka bumi agar tidak menimbulkan perpecahan. Demikianlah biografi atau profil Ibnu Mas'ud sebagai orang kedua mufassir pada periode tafsir klasik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi